Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Kasyafila Putri Subhan dari kelas 10 IPA. Pada hari ini, saya akan melakukan presentasi PowerPoint biologi yang berjudul Plantae. Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu itu menjaga kamu. Ali bin Abi Thalib. Lumut, atau yang sering kita dengar sebagai Bryophyta, adalah merupakan salah satu kelompok tumbuhan pada kingdom Plantae. Berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon, yang berarti tumbuhan lumut. Pada umumnya, lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel yang memiliki pigmen hijau berupa klorofil, sehingga lumut memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa organik melalui proses fotosintesis yang terjadi di dalamnya. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama adalah talofita, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua ada kormofita, yaitu satu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga adalah tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan, karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus, lembaran, yakni lumut hati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati, yaitu lumut daun. Adapun klasifikasi tumbuhan lumut, yang pertama adalah lumut daun, yang kedua lumut hati, dan yang terakhir lumut tanduk. Rangkuman. Berdasarkan struktur tubuhnya, tumbuhan lumut masih berupa talus karena belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Bagian tubuh pada lumut yang memiliki kemiripan dengan akar disebut rizoid. Rizoid memiliki fungsi untuk menyerap air dan garam mineral, serta sebagai alat perletakan pada habitatnya. Kita beralih ke materi tumbuhan paku. Tumbuhan paku, paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang tertua yang masih dapat dijumpai di daratan. Tumbuhan berkormus adalah tumbuhan yang memiliki batang, akar, dan daun yang sebenarnya artinya batang, akar, dan daunnya sudah memiliki pembuluh angkut yang biasanya disebut xilem dan phloem. Ciri-ciri tumbuhan paku: sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Terjadi metagenesis. Keturunan generatif, mempunyai antheridium dan archegonium. Embrionya berkutub satu. Adapun tumbuhan paku mengalami metagenesis antara generasi gametosit dan generasi sporofit. Secara umum, tahapan metagenesis pada tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama ada paku purba atau paku telanjang. Yang kedua paku kawat. Yang ketiga paku ekor kuda. Dan yang terakhir paku sejati. Rangkuman. Anggota tumbuhan berpembuluh tidak berbiji adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku sudah termasuk ke dalam tumbuhan kormus karena sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Akar pada paku bersifat seperti serabut yang ujungnya dilindungi oleh kalitra. Kita beralih ke materi spermatopita. Spermatopita atau tumbuhan biji berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru, yaitu embrio sporofit atau lembaga, beserta cadangan makanan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Spermatopita merupakan anggota Plantae sejati dan menghasilkan biji untuk perkembangbiakannya. Sedang alat perkembangbiakannya tampak jelas, dapat diamati sehingga disebut sebagai phanerogamae. Tumbuhan
tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Tumbuhan ini memiliki arti penting bagi organisme lain di bumi, bahan makanan manusia dan hewan banyak yang berasal dari tumbuhan berbiji. Ciri-ciri tumbuhan biji secara umum: memiliki biji, memiliki berkas pengangkut, merupakan tumbuhan kormopita, menghasilkan bunga, dan yang terakhir bersifat autotrof. Klasifikasi spermatopita. Yang pertama ada Gymnospermae atau berbiji terbuka. Yang kedua ada Angiospermae atau berbiji tertutup. Adapun ciri-ciri keduanya yang bisa kita lihat pada gambar. Rangkuman. Perkembangbiakan tumbuhan biji terjadi secara generatif dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet, penyerbukan, peleburan gamet jantan dan betina yang menghasilkan embrio. Perkembangan secara vegetatif dengan organ vegetatif seperti tunas adventif, rizoma, dan stolon. Thank you very much.